4 pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. 1. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah pemimpin Gowa ke-16 yang lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1631 di Makassar, dan wafat pada tanggal 12 Juni tahun 1670 di Makassar. Hasanuddin adalah anak dari Sultan Gowa ke-15, Sultan Maliku Said dan Isabeto Omo Lakuntu. Hasanuddin terkenal sebagai anak yang berani dan cerdas sejak kecil. Sang ayah sudah rajin mengajak Hasanuddin ke berbagai pertemuan penting, dengan harapan ia bisa mendapat berbagai pelajaran baru termasuk strategi perang dan ilmu diplomasi. Hasanuddin memerintah Makassar sejak tahun 1653 sampai 1669. Di bawah kepemimpinannya, Makassar berhasil melebarkan wilayah kekuasaannya dan menguasai berbagai wilayah subur, seperti Sopeng dan Wajo, serta seluruh jalur perdagangan Indonesia Timur. Hasanuddin dengan tegas dan berani melawan VOC dari Belanda yang melakukan monopoli di wilayahnya. Hasanuddin, yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya. 2. Syekh Yusuf Tajul Halwati. Selanjutnya adalah Syekh Yusuf Tajul Halwati yang diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 7 Agustus tahun 1995. Ia merupakan pahlawan nasional asal Gowa yang lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1626 dan dibesarkan dalam keluarga bangsawan Makassar. Syekh Yusuf sempat menimba ilmu di Mekah, sebelum akhirnya kembali ke Nusantara dan mendarat di Banten, disambut oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Yusuf yang kala itu baru saja tiba di Banten terkejut mendengar tanah kelahirannya sudah mendapat serangan Belanda. Yusuf pun menetap di Banten selama 16 tahun. Ia turut terlibat dalam perang antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Yusuf lebih memihak pada Sultan Ageng dengan membawa pasukan asal Makassar. Sayangnya, perang tersebut dimenangkan Sultan Haji dan membuat Sultan Ageng beserta pasukannya, termasuk Yusuf, kabur. 3. Ranggong Daeng Romo. Ranggong Daeng Romo lahir di Kampung Takalar pada tahun 1915. Pemerintah Indonesia menganugerahinya gelar pahlawan nasional pada tanggal 3 November tahun 2001. Ranggong adalah pemimpin organisasi bernama Angkatan Muda Bajeng yang didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Gerakan itu sebagai bentuk perlawanan menentang Belanda, terhitung sejak tanggal 5 Desember tahun 1946. Angkatan Muda Bajeng resmi diangkat menjadi Komandan Barisan Gerakan Muda Bajeng yang tak hanya berfokus pada kegiatan militer, tapi juga di sektor pemerintahan. Sebagai pemimpin, Ranggong dianggap sangat berani dalam mengganggu sepak terjang Belanda di bumi pertiwi. Dirinya tidak pernah sekalipun lelah berjuang, bahkan hingga gugur dalam pertempuran tanggal 28 Februari tahun 1947. 4. Opu Daeng Risaju. Dari tanah Sulawesi Selatan, Indonesia juga mempunyai pahlawan perempuan bernama Opu Daeng Risaju. Data kepahlawanan menyebut, Opu Daeng dilahirkan di Palopo di tahun 1880, dan wafat pada tanggal 10 Februari tahun 1964 di Palopo. Ia memiliki nama kecil Famajah, sementara Opu Daeng Risaju adalah sebuah gelar kebangsawanan yang diberikan oleh Kerajaan Luwu, lantaran ia memiliki darah kerajaan. Opu Daeng terkenal karena keberaniannya membangkitkan semangat para pemuda, bahkan memobilisasi mereka dalam melakukan perlawanan kepada tentara NICA pasca kemerdekaan. NICA berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan Opu Daeng dan menangkapnya. Sayembara pun dilakukan. Barang siapa yang berhasil menangkap Opu Daeng dalam keadaan hidup atau mati, maka akan mendapatkan imbalan. Namun tetap saja, tidak ada satupun masyarakat Palopo yang menggubris sayembara itu. Sampai akhirnya, ia tertangkap NICA di Lantoro dan langsung dibawa ke wilayah Watampone. Tanpa adanya proses pengadilan, Opu Daeng harus mendekam di penjara Bon selama setahun lamanya dan dipindahkan ke Sengkang, lalu ke Bajo. Opu Daeng banyak mendapat penyiksaan oleh Ladu Kalapita. Saking kerasnya siksaan yang ia terima, Opu Daeng harus menderita tuli seumur hidupnya. Ia wafat dalam usia 84 tahun dan dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokku. Jangan lupa like and subscribe ya dan bunyikan lonceng notifikasi, biar kamu yang pertama mengetahui video terbaru dari channel Belakang. Terima kasih.